Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis penuh perban bernama Helper sedang diajak ngobrol sama seorang detektif negara bernama Eton. Eton mengatakan kalau laporan Helper total ditolak oleh pihak berwajib dikarenakan cerita Helper sungguh sangat nggak masuk akal. Jadi, para pihak berwajib menyimpulkan kalau semua cerita Helper mengenai seorang psikopit bernama Ravener yang telah membuatnya seperti sekarang ini bisa saja hanyalah sebuah cerita palsu semata. Sedangkan luka Helper ini, menurut pihak berwajib, bisa saja diakibatkan kebakaran bahan kimia di tempat Helper meneliti. Lalu, Helper pun meminta agar si detektif mendengarkan ceritanya sekali lagi. Dan kali ini, Helper akan menceritakannya secara utuh. Jadi, cerita Helper dimulai beberapa hari yang lalu, ketika Helper sedang ingin meneliti seekor ular merah di sebuah hutan, dengan cara menyamar kayak begini. Setelah mengambil beberapa foto, Helper segera ke sungai buat bersihin diri dari penyamarannya. Sambil nunggu ikan bakarnya mateng, Helper sejenak ngeliat foto pria yang aku nggak tahu ini siapa ya guys. Mungkin kekasihnya kali ya. Esok paginya, terlihat Helper jogging keliling hutan. Setelah itu, ia melanjutkan olahraganya dengan berperahu di sebuah sungai. Helper yang dengar ada suara kayak orang lagi ngobrol, langsung segera menepi untuk melihat ada siapa di tempat itu. Dan alangkah terkejut sekaligus ketakutannya Helper ketika melihat ada sekelompok orang yang sedang menyelepetin seseorang sambil memberi makan dua peliharaannya dengan daging dari orang yang diselepetin tersebut. Di sini, Helper ini bukannya langsung pergi. Ia malah justru mengambil beberapa gambar aksi sekelompok orang tersebut terlebih dahulu nih guys. Terlihat salah satu peliharaan mereka seperti menyadari kehadiran Helper di tempat itu. Setelah dirasa cukup ngambil gambarnya, Helper pun lantas pergi berlari ke perahunya, lalu menuju mobil berniat mencari bantuan. Di tengah perjalanan, Helper sempat dibikin panik dengan sebuah mobil yang melewatinya dengan cara yang cukup ugal-ugalan. Sesampainya di kantor polis, Helper yang nggak ngelihat ada satu petugas pun mulai nyari-nyari nih guys. Ia pun masuk toilet buat cuci muka sambil nenangin diri sejenak. Setelah tenang, Helper yang ingin pergi dipanggil salah satu petugas. Helper pun segera melaporkan semua yang telah ia lihat di hutan barusan. Petugas yang bernama Jack ini pun bertanya, apakah Helper punya bukti? Saat Helper bilang punya, Jack lantas nyuruh Helper buat ngambil buktinya. Namun, Helper nampak bengong sejenak ketika lihat di sebuah ruangan ada seorang pria yang cukup aneh. Helper segera ke mobilnya untuk ngambil bukti sambil dengerin pesan suara dari kekasihnya yang bernama Billy. Billy bilang kalau ia akan segera nyusul Helper ke hutan. Namun tiba-tiba sebuah mobil derek membawa mobil Helper dengan Helper juga sekalian. Helper pun mulai tulung-tulung nih guys. Namun kita bisa lihat gak ada orang sama sekali di jalanan tersebut. Helper ini gak berani lompat guys, soalnya mobil dereknya melaju cukup cepat. Sesampainya di sebuah gudang, Helper yang melihat ada beberapa orang psikopit yang tadi ia lihat di hutan, langsung segera mengambil pistol dan mengedor salah satu psikopit di situ sampai meninggoy. Bos psikopit yang bernama Ravener ini pun langsung segera melawan Helper dengan menggunakan sebuah pecutan. Setelah mendapatkan beberapa keplakan dari Ravener, Helper yang rebahan dibilangin sama Ravener bahwa sebenarnya ia hanya ingin ngajak Helper bertarung by one. Kalau Helper menang, Helper boleh pergi. Tapi karena Helper udah ngedor salah satu anak buahnya, maka kini Helper nggak akan ia lepaskan. Helper bilang ia hanya ingin nyari bantuan buat orang yang tadi udah diselepetin Ravener dan anak buahnya di hutan. Ravener bilang harusnya Helper nggak usah ikut campur, karena orang yang ia selepetin tadi merupakan utusan dari perusahaan besar yang ingin menggunduli hutan. Makanya ia menyelepetin orang tadi sebagai peringatan untuk bos perusahaan besar tersebut. Melihat Helper udah nggak punya tenaga, Ravener menaruh Helper di sebuah meja dan mengikatnya. Lalu semua anak buah Ravener tanpa basa-basi mengasih oleh cuos Helper dengan cukup liar bingit nih guys. Sore harinya, Helper yang terbangun dalam keadaan terbalik kayak gini mulai berusaha melepaskan diri. Anehnya,
Helper yang nggak lihat Ravener dan anak buahnya di gudang itu sempat manggil-manggil Ravener agar dilepasin. Dengan beberapa usaha dan pengalaman bertahan hidup di hutan, Helper pun berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Setelah itu, Helper yang dengar ada suara orang minta tolong dari sebuah ruangan di gudang itu langsung menghampirinya. Helper yang lihat ada orang di perut jenazah seekor sapi langsung segera lari keluar dari gudang tersebut. Ravener dan anak buahnya yang baru datang dari minimarket ngelihat Helper udah nggak ada di tempatnya, langsung nyuruh anak buahnya buat nyari nih guys. Sesampainya Helper di sebuah sungai, ia pun istirahat sejenak buat minum dan cuci muka. Setelah beberapa menit berjalan, Helper yang ngelihat ada gubuk tua langsung segera memasukinya. Ngelihat ada sepatu nganggur, ia pun segera memakainya. Setelah itu, Helper keluar dari gubuk dan saat ia ngelihat ada pohon tinggi, ia pun berinisiatif untuk memanjatnya. Di sini, Helper ngelihat ada asap yang kemungkinan dari sebuah api unggun. Malam harinya, sesampainya Helper di sumber asap, ia ngelihat seekor kuda putih dan seorang anak buah Ravener yang bernama Johan sedang ngoceh sendiri nggak jelas, sambil ngedar-derdor ke segala arah. Helper yang dapat kaleng berisi peluru dari tas yang ada di sebelah kuda, lantas membawanya ke atas tebing agar bisa ngeliatin si Johan yang lagi ngoceh sendirian nggak jelas. Di sini, Helper perlahan menurunkan kaleng berisi peluru tersebut ke api unggun dan gak butuh waktu lama, peluru tersebut membledos ke segala arah. Johan nampak terkena beberapa bledosan dari peluru yang menyebabkan ia mengalami syakaratul maut nih guys. Helper pun segera menghampiri Johan. Helper tanya sama Johan, bagaimana caranya agar bisa keluar dari hutan ini? Johan bilang kalau nggak ada jalan keluar, karena Ravener pasti akan menemukan Helper kemanapun Helper pergi. Johan menambahkan kalau dia sangat senang bisa mengisolasi Helper tadi siang. Dengan omongan Johan itu, Helper langsung membekap Johan sampai meninggoy. Pagi harinya terlihat salah satu anak buah Ravener yang pakai motor sedang santuy sebat sambil tolah-toleh. Di hutan, Helper nampak masih berusaha cari jalan keluar dari hutan tersebut. Kali ini sambil bawa tas milik Johan nih guys. Gak tahu isinya apa, mungkin bekal dan peralatan Johan kali ya. Helper yang larinya kurang hati-hati malah kesandung kawat nih guys. Helper pun lantas menggulung kawat itu dan dimasukkan ke dalam tas, berharap siapa tahu entar ada gunanya. Setelah berjalan beberapa meter, Helper lantas membuat jebakan pakai kawat tadi, berharap entar kalau anak buah Ravener lewat, bisa nyusruk ke tanah. Setelah selesai, Helper yang dengar suara motor anak buahnya Ravener mendekat, memutuskan buat nongol sambil berlari agar dikejar. Dan benar saja, sesampainya di lokasi kawat, Helper pura-pura jatuh, yang membuat anak buah Ravener ini meninggoy terlepas kelapanya karena kesangkut kawat. Helper lantas mengambil pistol anak buah Ravener yang bernama Tony ini, lalu segera pergi lanjutin perjalanan sambil membawa helm si Tony nih guys. Singkat cerita, Helper yang menemukan sungai langsung istirahat sejenak, ngelepasin jaketnya lalu segera nyebrang ke seberang sungai. Anak buah Ravener yang bernama Bonnie ini ngelihat ada helm milik Tony, langsung mendekatinya. Tapi sial, saat Bonnie masih celingak-celinguk, Helper muncul dari sungai langsung mengedor Bonnie sampai meninggoy. Setelah itu, Helper yang lagi pakai sepatu ngedenger ada yang manggil-manggil nama Bonnie lewat handtalkie. Helper pun cuma diam aja nih guys. Tapi dengan diamnya Helper, ternyata membuat Ravener tahu kalau yang sekarang dengerin dia ngomong adalah Helper, bukan si Bonnie. Ravener bilang kalau Helper percuma lari dari hutan ini, karena selain melewati gudangnya Ravener, Helper akan membutuhkan waktu 3 bulan baru bisa keluar dari hutan tersebut menggunakan sepeda motor. Gak peduli dengan ocehan dari Ravener, Helper pun kembali berlari mencari jalan keluar. Sesampainya Helper di sebuah gubuk nganggur, ia pun memutuskan buat istirahat sejenak. Namun, Helper yang lihat ada beberapa barang yang menurutnya bisa dipergunakan, mulai membuat sebuah rakit nih guys. Setelah itu, Helper pun segera mengarungi sungai berharap sampai ke hulu dan menemukan jalan keluar dari hutan. Namun di tengah perjalanan, Helper yang lihat ada rumah yang cukup besar, mutusin buat mampir sejenak, berharap dapat bantuan dari si pemilik rumah. Helper pun ngetok-ngetok pintu nih guys. Karena nggak ada jawaban, ia pun berinisiatif buat buka pintu dan karena nggak dikunci, ia pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah sebentar berkeliling nyari penghuni rumah,
Helper pun ketemu sama kakek-kakek penghuni rumah yang bernama Benjo. Setelah kenalan, Benjo langsung ngasih minum es teh oleng ke Helper. Helper bilang kalau ia ingin pinjam telepon. Namun Benjo bilang kalau dia nggak punya telepon. Benjo pun ngajak Helper buat duduk ngobrol sejenak agar bisa lebih akrab dan mungkin saja bisa saling membantu. Saat Benjo lagi cerita tentang masa lalunya, Helper yang lihat-lihat buku di sebuah rak merasa terkejut karena melihat ada foto Benjo bersama dengan Ravener. Helper pun mulai gelisah nih guys. Benjo yang minumnya habis lantas ke tempat lain buat ngisi ulang gelasnya. Helper yang lihat ada suntikan gede milik Benjo berinisiatif masukin narsocoy yang cukup banyak ke dalam suntikan tersebut. Setelah selesai, gak selang berapa lama, Benjo yang dengar alarm waktunya nyuntik obat untuk sakit jantungnya langsung melakukannya. Ngelihat Benjo mulai lemes, Helper segera menuju ke dapur buat ngambil beberapa persediaan makanan yang ada di dalam kulkas. Lalu, Helper pun segera pergi dari rumah Benjo dengan Benjo yang sedang menunggu malaikat nyabut nyawanya. Helper yang nemu mobil di pekarangan rumah Benjo mencoba menyalakannya, namun gagal. Ia pun lantas menuju ke garasi mobil Benjo untuk memakai mobil Benjo yang lain. Berhasil menyalakan mesinnya, Helper yang lihat ada senapan langsung segera mengambilnya. Namun saat akan berangkat, Helper yang tiba-tiba ngerasa kasihan sama Benjo, takutnya si Benjo meninggoynya kelamaan, mutusin buat masuk lagi ke rumah buat ngedor Benjo sampai meninggoy. Selesai ngurus Benjo, Helper pun langsung pergi. Sepanjang perjalanan, Helper ngelihat beberapa mobil yang kemungkinan besar milik para korban si Ravener nih guys. Wah, lumayan banyak juga ya guys. Nggak selang berapa lama, mobil yang Helper kendarai malah kehabisan bensin. Helper pun akhirnya memutuskan buat jalan kaki lagi nih guys. Malam harinya, karena hujan cukup lebat, Helper istirahat santuy di salah satu mobil rusak yang ada di tempat itu. Di sini, Helper sempat makan makanan kaleng yang tadi ia sempat ambil dari kulkas Benjo. Pagi harinya, Helper pun mulai kembali ngelanjutin perjalanan. Sesampainya Helper di sebuah jalan beraspal, ia yang ngelihat ada pom bensin dan minimarket, langsung segera masuk berniat cari bantuan. Nggak selang berapa lama, datang petugas Jack yang langsung membuat Helper menghunuskan senapannya. Jack bilang kalau dari kemarin ia dan kekasih Helper yaitu Billy sudah berkeliling nyariin Helper seharian. Helper yang yakin kalau Jack adalah petugas yang baik, langsung nurunin senapannya dan minta agar diantar ketemu sama si Billy. Jack lantas ngajak Helper ikut dengannya. Di tengah perjalanan, Jack bertanya apa yang terjadi. Helper pun lantas mengambil kameranya yang menjadi barang bukti perbuatan Ravener. Namun alangkah terkejutnya Helper setelah menyadari kalau petugas Jack ini ternyata adalah salah satu dari anak buah Ravener yang waktu itu ada di hutan juga. Helper pun mencoba tulung-tulung minta dilepasin, tapi semua itu pastinya percuma. Sesampainya di tempat Ravener sambil senyum-senyum menyambut kedatangan Helper dan Jack dengan sukacita. Setelah ngikat Helper di sebuah tiang, Ravener mulai bercerita tentang kemampuan seekor sapi dalam mencerna makanannya. Jadi sapi itu memiliki asam yang paling kuat dalam mencerna makanan. Gak cuma rumput, bahkan daging pun gak perlu waktu lama. Kalau terkena asam dari perut sapi, bisa cepet tercerna. Selesai cerita, Ravener langsung ngedor sapi yang ia bawa tepat di kelapanya sampai meninggoy. Saat Ravener sedang membuka perut sapinya, Helper mulai coba melepaskan diri nih guys. Helper yang udah berhasil lepaskan diri, lantas bilang kalau ia pasti bisa mengalahkan Ravener dengan sangat mudah. Seperti halnya ia yang telah mengalahkan anak buah Ravener selama ini. Saat Ravener mendekati Helper, Helper langsung melawan Ravener. Dan perkelahian yang cukup seru pun dimulai. Helper yang berhasil ngambil pistol Ravener sambil tertawa langsung menghunuskannya ke arah Ravener. Namun karena nggak langsung ngedor, Ravener pun sempat menurunkan Billy yang dari tadi ternyata udah digantung di gudang itu. Helper yang ingin nyelamatin Billy berakhir dengan ditangkap lagi sama Ravener. Helper pun tanpa perlawanan sama sekali dikeplakin sama Ravener sampai adu-adu nih guys. Ravener mengakhiri keplakannya dengan mencucuk kaki Helper pakai peso biar nggak bisa lari lagi. Setelah itu, Ravener membuang Billy ke kandang babi yang udah terbiasa makan daging orang. Esok paginya, Ravener menaruh Helper ke dalam perut sapi agar ia terkena asam dan tercerna otomatis oleh sapi tersebut. Kembali ke hospital,
Eton yang dengar seluruh cerita dari Helper mulai terlihat percaya nggak percaya nih guys. Eton lantas menemui dokter, dan di sini ia pun akhirnya percaya setelah dokter mengatakan kalau Helper tidak mengalami kebakaran, melainkan ia terkena asam dari perut sapi alias tercerna. Cerita dimulai dengan memperlihatkan suasana sebuah kota yang terlihat semrawut akibat wabah yang masih belum jelas wabah apa ini guys. Di tempat lain, tepatnya di sebuah jalanan, di tengah padang pasir, terlihat sebuah mobil hitam yang dikendarai sepasang kekasih yang bernama Tom dan Jenny sedang menuju ke sebuah bandara untuk terbang ke Meksiko. Di tengah perjalanan, Jenny minta berhenti sebentar buat huek-huek nih guys. Selesai huek-huek, saat mereka mau lanjutin perjalanan, roda mobil mereka malah tersangkut pasir kayak begini nih. Karena Tom malah ngegas terus, bukannya terlepas, roda mobilnya malah justru tersangkut lebih dalam lagi ke pasir. Mereka pun segera turun dari mobil untuk berpikir sambil saling menyalahkan satu sama lain tentunya. Tom yang capek debat, mutusin buat nelpon temannya yang ada di bandara. Namun karena sinyal di tempat itu hilang-hilangan, alhasil teleponnya pun terputus nih guys. Gak selang berapa lama, Jenny yang ngelihat dari kejauhan ada orang sedang jalan kaki menuju ke arah mereka, langsung ngasih tahu si Tom. Setelah agak deket, Tom yang sadar itu bukan orang, melainkan zombie, langsung segera ngambil pistol di mobilnya. Setelah itu, Tom langsung berusaha ngedor si zombie ini beberapa kali. Namun karena Tom sangat noob, alhasil hanya satu doran yang mengenai tangan si zombie. Tom dan Jenny pun nampak seneng banget ngelihat Mas Zombie rebahan. Tapi ya karena yang kena cuma tangan, Mas Zombie ini kembali bangkit guys. Tom yang panik karena ternyata pistolnya udah kosong, memutuskan buat ngajak Jenny berlindung di dalam mobil. Mas Zombie yang gak bisa buka pintu hanya nempel di mobil kayak begini aja nih guys. Tom dan Jenny berharap Mas Zombie segera menyerah lalu pergi dari tempat itu. Namun harapan itu nggak terjadi nih guys. Ternyata Mas Zombie ini sampai malam tetap nempel di mobil itu. Saat Tom dan Jenny lagi fokus debat saling menyalahkan lagi, tiba-tiba Mas Zombie hilang nggak tahu kemana nih. Mereka pun coba nyenterin sekeliling untuk mengetahui keberadaan Mas Zombie. Tom dan Jenny yang yakin kalau Mas Zombie udah nyerah dan pergi jauh, memutuskan buat ngambil ponselnya Tom yang tadi sempat jatuh di luar mobil. Berharap siapa tahu dapat sinyal. Mereka nyari ponselnya agak berpencar dikit nih guys. Saat Jenny berhasil nemu ponselnya, tiba-tiba dari kegelapan muncul Mas Zombie yang langsung membrakot Tom sampai meninggoy. Jenny yang ketakutan langsung masuk ke dalam mobil, ngambil beberapa perbekalan berniat untuk pergi. Namun belum juga selesai berkemas, Mas Zombie yang tadi terlihat sedang makan malam dengan sangat lahap, tiba-tiba hilang lagi nih guys. Jenny yang ketakutan langsung nyenterin sekeliling nyari keberadaan Mas Zombie. Beruntung saat Mas Zombie itu muncul mau membrakot Jenny, Jenny berhasil nendang telur Mas Zombie dan segera pergi kabur dari tempat itu. Setelah beberapa menit berlari, Jenny yang ngos-ngosan mutusin istirahat sejenak. Siang harinya di tengah gurun yang gersang, terlihat Jenny sedang celingak-celinguk ngelihat ke segala arah buat nentuin ke arah mana ia harus pergi agar sampai ke bandara. Alhamdulillahnya, ponsel Tom berhasil dapat sinyal. Jenny pun langsung nelpon temannya Tom yang ada di bandara agar jangan berangkat dulu. Namun belum juga ngomong minta jemput, sinyalnya kembali hilang nih guys. Alhasil Jenny pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, berharap arah yang ia pilih adalah arah yang tepat menuju ke bandara. Baru aja jalan beberapa meter, Jenny yang ngerasa sangat lapar mulai nyari-nyari makanan di tasnya. Nemu kue kecil kayak begini, sambil terus bersyukur memuji Tuhan, ia pun segera memakannya. Selesai makan, Jenny kembali ngelanjutin perjalanan. Baru jalan sebentar, ia yang haus kembali istirahat minum dulu. Karena keseringan istirahat, nggak terasa hari sudah sore. Udah tahu sebentar lagi malam, bukannya semangat berjalan, Jenny malah kembali istirahat buat santuy sambil celingak-celinguk nih guys. Karena ngerasa nggak mungkin buat jalan di kondisi gelap, Jenny mutusin bikin api unggun dan menunggu pagi di tempat itu. Lagi santuy mau tidur, tiba-tiba muncul Mas Zombie yang sontak membuat Jenny berusaha megangin leher Mas Zombie agar nggak dibrakot. Setelah nendang telur Mas Zombie, Jenny yang berhasil kabur langsung segera manjat sebuah batu besar. Sambil tetap celingak-celinguk, Jenny berusaha istirahat di batu tersebut.
Pagi harinya, Jenny yang baru bangun, ngeliat Mas Jombi nggak bisa manjat batu, mulai ngomel-ngomel nyuruh Mas Jombi buat nggak ganggu dia lagi. Jenny yang tiba-tiba punya ide langsung ngambil pembalut yang lagi ia pakai dan melemparkannya agar dikejar sama Mas Jombi. Sementara Mas Jombi ke arah pembalut, Jenny yang ingin ngambil perbekalannya di dekat api unggun malah jatuh nih guys. Jenny yang lihat Mas Jombi menuju ke arahnya langsung segera lari mengemasi perbekalannya. Setelah selesai, Jenny yang lihat ternyata Mas Jombi itu larinya lambat bingit, mutusin buat nggak lari lagi nih guys. Karena dengan jalan santuy aja Mas Jombi pasti nggak bisa menangkapnya. Sejak saat itu, setiap Jenny ngelihat jarak Mas Jombi dengan dirinya semakin jauh, Jenny beristirahat sebentar buat minum. Tapi kalau udah makin dekat lagi, Jenny kembali lanjutin perjalanan. Kadang Jenny ngerasa heran ngelihat Mas Jombi yang gak kenal putus asa ngikutin dirinya sejauh ini. Gak terasa hari udah kembali sore. Jenny yang lihat ada rumah terbengkalai mutusin buat masuk. Berharap ada makanan atau minuman untuk nambah perbekalan. Namun ternyata gak ada makanan dan minuman nih guys. Jenny yang lihat ada kasur di salah satu ruangan mutusin buat tidur sebentar. Gak selang berapa lama Jenny yang bangun karena Mas Jombi ternyata udah nyampe di rumah itu juga. Langsung menuju ke kamar mandi buat sembunyi. Jenny yang ngerasa Mas Jombi udah nggak ada di rumah tersebut karena suaranya juga udah nggak kedengaran, mutusin buat keluar kamar mandi dan langsung kembali lanjutin perjalanan. Saat sedang istirahat buat minum, Jenny yang lihat ternyata Mas Jombi sedang menuju ke arahnya, berniat melawan pakai batu nih guys. Namun semua itu percuma. Lemparan demi lemparan dari Jenny sama sekali nggak bikin Mas Jombi berhenti. Jenny yang tiba-tiba ngeri karena Mas Jombi udah makin dekat, mutusin buat kembali berlari nih guys. Sepanjang perjalanan, Jenny terus ngomelin Mas Jombi agar Mas Jombi berhenti ngikutin dirinya. Gak cuma itu, Jenny juga terus ngejek Mas Jombi agar Mas Jombi ngambek terus pergi. Tapi ya namanya juga Jombi, gak mungkin bisa ngerasain tersinggung atau ngambek kan ya. Seperti biasa, Jenny yang nemuin semacam tebing mutusin buat istirahat makan wafer sebentar. Sedangkan Mas Jombi berusaha manjat tapi nggak bisa nih guys. Setelah lumayan kenyang, Jenny pun melanjutkan perjalanan dengan Mas Jombi masih setia ngikutin di belakangnya. Nggak terasa, malam hari pun tiba lagi. Seperti biasa, Jenny istirahat di sebuah tebing dengan Mas Jombi masih berusaha memanjatnya tapi nggak bisa. Pagi harinya, Jenny melanjutkan perjalanan sambil cerita sama Mas Jombi mengenai kekasihnya yaitu Tom yang menyebabkan ia kini berada dalam kondisi seperti sekarang. Ia sangat bersyukur Mas Jombi udah memberakot Mas Tom sampai meninggoy. Karena kalau enggak, sudah pasti Mas Tom hanya bisa ngeribetin aja. Singkat cerita, setelah matahari sudah semakin panas, tepatnya pas tengah hari, Jenny yang udah kehabisan air minum, nampak mulai dehidrasi nih guys. Walaupun udah ngerasa lemes banget, tapi Jenny tetap berusaha nggak berhenti berjalan. Jenny yang lihat ada badai pasir menuju ke arahnya, berusaha untuk lari ngejauh. Namun percuma. Badai pasir tersebut berhasil menerjang Jenny dan juga Mas Jombi guys. Setelah badainya reda, Jenny yang baru bangun, ngelihat ada mobil melintas berusaha teriak tulung-tulung. Kedua pengendara mobil yang ngelihat Jenny langsung segera menolong Jenny dengan memberikan sebotol air mineral. Setelah minum, kedua pengendara itu lantas tanya kemana tujuan Jenny. Mengetahui tujuan Jenny adalah ke bandara, mereka pun lantas mengajak Jenny masuk ke dalam mobil untuk diantar ke bandara. Di dalam mobil, Jenny bilang kalau tasnya ketinggalan. Kedua pengendara itu pun lantas segera pergi untuk mengambilkannya. Ketika kedua pengendara itu sedang nyari tasnya Jenny, Jenny yang melihat ada baju tahanan di kursi belakang mobil tersebut mulai ngerasa panik nih. Dari kelakuan dan cara bicara Jenny yang aneh, kedua pengendara yang sadar Jenny telah mengetahui kalau mereka berdua penjahit, langsung segera membawa Jenny keluar mobil untuk di-AC oleh Jos bareng-bareng. Namun saat lagi seru-serunya ber-AC oleh Jos, Mas Jombi yang baru bangun langsung membrakot salah satu pengendara sampai meninggoy. Beruntung salah satu pengendara berhasil kabur dari tempat itu menggunakan mobil mereka. Jenny yang melihat Mas Jombi lagi makan siang, dalam hati mengucapin terima kasih nih guys. Jenny pun lantas mengumpulkan beberapa air mineral milik kedua pengendara yang sempat terhambur untuk dijadikan bekal menuju ke bandara. Di sini, Jenny juga mendapatkan sebuah perahu karet yang ia gunakan untuk membawa
membawa perbekalan. Sepanjang perjalanan, Jenny terus mengucapkan terima kasih pada Mas Zombie karena udah nyelamatin dirinya dari 2 penjahit durjana tadi. Sesampainya Jenny dan Mas Zombie di tempat yang banyak bannya kayak begini, ia mengambil satu dan memasangkannya pada Mas Zombie agar ia sedikit ringan karena sekarang Mas Zombie lah yang bawa bekalnya si Jenny nih guys. Sepanjang perjalanan, Jenny terus bercerita tentang dirinya yang telah menitipkan anaknya pada kakaknya yang gak memiliki anak untuk dirawat sampai besar. Walaupun sekarang ini ia merasa sedih karena khawatir dengan adanya wabah ini, apakah anaknya yang bernama Cis dan juga kakaknya masih selamat atau tidak. Sesampainya di sebuah tebing, Jenny mengikat Mas Zombie di sebuah batu agar gak ngikutin dia lagi. Tapi saat Jenny akan pergi, Jenny yang gak tega kalau harus ninggalin Mas Zombie di situ, langsung ngomong sama Mas Zombie kalau dia akan lepasin Mas Zombie dengan syarat Mas Zombie nggak boleh memberakotnya. Anehnya setelah Jenny ngelepas Mas Zombie beneran nggak berakot nih guys. Agak aneh sih, zombie kok bisa dikasih tahu. Malam harinya seperti biasa, Jenny kembali istirahat di tebing dengan Mas Zombie di bawah tebing. Kali ini nggak sambil berusaha manjat guys, Mas Zombie hanya kalem diem aja nih. Jenny sempat cerita kalau sebenarnya dia sangat sayang sama Cis, namun dia nggak yakin bisa merawat Cis layaknya seorang ibu. Karena ia takut kalau kehidupan malam yang menjadi pekerjaannya bisa mempengaruhi mental anaknya itu. Terlihat Mas Zombie hanya delongop aja mendengar curhatan Jenny tersebut. Siang harinya terlihat Jenny dan Mas Zombie kembali lanjutin perjalanan ke bandara. Sesampainya Jenny dan Mas Zombie di jalan beraspal, Jenny yang lihat ada mobil militer melintas, ngajakin Mas Zombie buat bersembunyi nih guys. Ngelihat ada salah satu mobil militer berhenti, Jenny nyuruh Mas Zombie tetap bersembunyi sedangkan dia muncul buat minta bantuan pada bapak-bapak tentara. Belum juga ditolong, bapak tentara yang lihat Mas Zombie muncul langsung bersiap mengedornya. Jenny yang memohon agar bapak tentara nggak ngedor Mas Zombie, memutuskan untuk menuju ke mobilnya. Tapi salah satu bapak tentara yang gemes sama Mas Zombie sempat ngedor kaki Mas Zombie sampai rebahan. Jenny pun berusaha nolongin Mas Zombie. Namun Mas Zombie yang kesal karena didor malah membrakot jari Jenny nih guys. Jenny pun segera nyari batu buat ngelepasin jari itu. Setelah berhasil, Jenny yang sangat kesal sekali langsung ngambil batu besar untuk dikeplakkan ke kelapa Mas Zombie sampai bener-bener meninggoy. Singkat cerita, sesampainya Jenny di bandara, Jenny bertemu dengan teman Tom yang bernama Tony yang langsung nyuruh Jenny buat masuk. Di sini Tony nanya keberadaan Tom. Mengetahui Tom udah meninggoy, Tony terlihat cukup sedih nih guys. Terlihat salah satu anak buah Tony yang bernama Jack sudah hampir selesai memperbaiki pesawatnya. Tujuan Tony sekarang adalah ke sebuah desa di Meksiko yang menurut informasi, wabah zombie belum sampai di tempat itu. Melihat pesawatnya udah selesai diperbaiki, mereka pun segera berangkat nih guys. Namun ternyata Jenny nggak ikut nih. Jenny memilih buat kembali ke rumah kakaknya buat ngecek keadaan anaknya. Jenny pun lantas menuju ke kantor bandara buat nelpon rumah kakaknya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya teleponnya diangkat sama Cis, anaknya Jenny nih guys. Mengetahui Cis tinggal sendirian di rumah karena kakaknya Jenny udah meninggoy, Jenny langsung segera menuju ke rumah kakaknya tersebut menggunakan mobilnya Tony nih guys. Di tengah perjalanan, Jenny sempat lihat Tom yang udah jadi zombie plonga-plongo di pinggir jalan. Sesampainya di dekat rumah, dengan memegang sekop yang ia temukan di depan rumah, Jenny pun masuk ke rumah kakaknya untuk nyari anaknya. Setelah beberapa saat berkeliling, Jenny yang akhirnya menemukan Cis yang lagi sembunyi di sebuah tenda, langsung segera memeluknya. Namun sial, saat mereka berdua akan pergi, terlihat puluhan zombie udah ngelilingin rumah mereka. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis compang-camping seperti sedang lari menghindar dari nggak tahu apa nih guys. Lagi seru-serunya lari, tiba-tiba muncul tangan besar yang langsung meremas kelapa gadis itu sampai meninggoy. Waduh, psikopit macam apa lagi nih guys? Di sebuah rumah tengah hutan, ada seorang pria bernama Tony sedang berasilolecos sendirian sambil nonton video seorang psikopit sedang mengasilolecos gadis yang tadi lari dan meninggoy diremas kelapanya. Nggak selang berapa lama, psikopit yang ada di video datang dengan membawa jenazah gadis tadi. Tony yang ngelihat sang gadis kondisinya udah berantakan banget, langsung nyuruh psikopit yang bernama Bonnie untuk membereskannya. Sementara Bonnie sedang sibuk motong-motong,
si Tony melanjutkan aksi lolicosnya sendirian sambil nonton video tadi. Di sebuah jalanan, terlihat sebuah mobil dengan 4 orang di dalamnya, yaitu Alex, Mia, Marlon, dan John, sedang menuju entah kemana nih guys. Di sini, Marlon bilang kalau mobilnya harus diisi bensin karena udah mau habis. Sepanjang perjalanan, terlihat Alex menunjukkan wajah nggak suka pada Marlon, John, dan juga Mia. Nggak tahu kenapa ya. Di rumah Tony dan Bonnie, Tony yang sedang masak hati goreng menyuruh Bonnie untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Nampak sangat jelas, Bonnie ini nurut banget sama si Tony nih guys. Padahal Bonnie ini si kopit berbadan besar loh guys. Kok bisa ya nurut sama si Tony? Sesampainya di pom bensin, John turun ngisi bensin. Sedangkan Alex izin pada Marlon untuk ke toilet sebentar. Sesampainya di minimarket, Mia langsung belanja. Sedangkan Alex menuju ke toilet. Alex yang melihat ada jalan keluar dari minimarket dekat toilet, mulai berpikir sejenak. Gak selang berapa lama, muncul Sheriff Max menyapa kenalannya yang bernama Billy di pom tersebut. Melihat ada Sheriff, Marlon mulai mengeluarkan pistol nih guys. Sedangkan Mia dan Alex hanya ngeliatin aja dari dalam minimarket. Saat Alex dan Mia keluar minimarket, Sheriff sempat menanyai mereka mengenai kemana tujuan mereka. Marlon dan John yang nggak tahu apa yang sedang Alex dan Mia katakan pada Sheriff hanya mengawasi saja dari mobil sambil tetap siaga. Setelah Alex dan Mia masuk mobil, Marlon pun segera menjalankan mobilnya nih guys. Di jalan, Marlon tanya ke Mia apa yang tadi Alex dan Mia obrolin dengan Sheriff. Alex dan Mia bilang kalau Sheriff hanya tanya tujuan mereka. Dan Alex pun hanya jawab kalau mereka ingin ke kota sebelah untuk jalan-jalan holiday saja. Marlon yang percaya dengan jawaban Alex hanya bilang oke lah kalau begitu, santuy. John lantas tanya ke Marlon, sebenarnya Marlon mau kemana ini? Marlon bilang kalau mereka semua nggak perlu tahu. Lebih baik mereka semua sekarang diam saja, nggak usah banyak tanya. Alex yang gak terima disuruh diam terus, mulai nyuruh Mia buat ngasih tahu kekasihnya yaitu Marlon agar gak banyak gaya. Saat Marlon mulai adu argumen sama Alex, tiba-tiba mobil mereka malah menabrak rusa nih guys. Terlihat Tony yang mendengar ada kelecakaan mobil mulai celingak-celingu nih guys. Alex, Mia, dan John yang melihat Marlon kecucuk tanduk rusa langsung segera membantunya. Namun karena susah buat nolong Marlon, John langsung menghampiri Marlon sambil bertanya kemana Marlon akan membawa mereka semua. Marlon yang gak mau jawab tapi malah ngejek si John, langsung diduar kelapanya sama si John sampai meninggoy. Mia yang lihat kekasihnya meninggoy hanya bisa protes aja nih sama si John. Mia bilang dengan John mengedor Marlon, sekarang mereka tersesat gak tahu mau kemana. Karena yang tahu tempat aman mereka bersembunyi dari petugas hanyalah si Marlon saja nih guys. Jadi guys, ternyata mereka berempat ini baru aja ngelakuin kejahitan nih guys. Tapi masih belum jelas kejahitan apa yang telah mereka berempat lakukan. Dan orang yang tahu alamat tempat aman mereka bersembunyi kini udah meninggoy. Terus gimana nih guys? Alex yang mendekati bagasi belakang langsung disuruh menjauh sama si John. Sedangkan Mia masih berusaha mencari petunjuk dari jenazah Marlon. Kira-kira kemana Marlon akan membawa mereka semua? Mia yang dapat nomor telepon di sebuah kertas dari saku celana Marlon terlihat yakin banget kalau pasti itu nomor orang yang menjadi tujuan Marlon nih guys. Tapi sayang, mereka nggak ada yang punya ponsel sama sekali. Jadi ya cuma bisa celingak-celingu aja nih guys. Ngelihat ada mobil lewat, Mia dan John nyoba minta bantuan. Sedangkan Alex kembali mendekati bagasi belakang. Pengendara mobil yang bernama Mark ini bilang kalau ia hanya bisa bawa 2 orang saja. Alex lantas menyuruh John dan Mia buat ikut Mark cari bantuan. Tapi sontak ditolak oleh John. Karena John gak mau meninggalkan Alex dengan isi bagasi mobil itu sendirian. Di sini, saya semakin penasaran nih, apa ya kira-kira yang ada di dalam bagasi mobil ini? John pun tiba-tiba langsung mengedor Mark sampai adu-adu nih guys. Alex segera mendorong John sembari bilang kalau mereka udah sepakat gak boleh ngedor orang.
Karena John dan Alex fokus berantem, alhasil Mark pun berhasil pergi dari tempat itu menggunakan mobilnya. Mereka pun kembali berdebat gak jelas, saling menyalahkan satu sama lain. Setelah capek debat, mereka pun membuka bagasi mobil. Dan ternyata di dalamnya ada seorang gadis nih guys. John pun lantas mengajak semuanya termasuk si gadis bagasi ini, yang kita kasih nama Jenny aja, berjalan masuk ke dalam hutan. Agar bisa terhindar dari sheriff yang kemungkinan akan segera datang karena laporan dari Mark. Terlihat ternyata dari tadi Tony udah mengawasi sambil merekam semua kejadian yang John dan kawan-kawan alami di tempat itu. Di jalan, terlihat Mark yang udah gak kuat lagi akhirnya meninggoy di dalam mobilnya nih guys. Tony yang baru sampai rumah langsung ngajak Bonnie untuk kembali beraksi. Namun Bonnie yang lagi main boneka bilang kalau dia lagi gak pengen beraksi. Tony lantas bilang kalau target kali ini lebih asoy daripada sebelumnya. Bonnie yang penasaran akhirnya mau beraksi juga nih guys. Di tengah hutan, Mia yang ngerasa tujuan mereka semakin gak jelas mulai protes sama si John. John bilang, santai aja Mia, aku sudah punya rencana yang pastinya lebih baik daripada rencana Marlon. Percaya dengan omongan si John, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Alex yang ngelihat kaki Jenny terluka kena duri, mutusin buat ngasih kaos kakinya pada Jenny agar Jenny bisa ngelanjutin perjalanan. Di sini terungkaplah fakta kalau ternyata John dan kawan-kawan ini sengaja menangkap Jenny untuk diberikan pada temannya Marlon yang merupakan pengusaha asilolejos kelas dunia. Jenny ini akan ditukar dengan uang sebesar $200.000 guys. Setelah selesai makein Jenny kaos kaki, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Terlihat, ternyata Bonnie udah ada di belakang mereka semua, mengawasi dengan sangat santuy. Di jalan, datang seorang pria pengendara mobil mendekati mobil Mark. Mengetahui Mark sudah meninggoy, sang pengendara yang bernama Billy ini langsung mengambil uang dari dompet Mark, lalu segera pergi dari tempat itu. Di hutan, John tiba-tiba menyuruh semuanya berhenti sembari mengatakan bahwa sekarang ia akan ngedor Alex dan juga Mia agar bisa mendapatkan uang hasil pertukaran Jenny sendirian. John bilang sebenarnya semua ini udah ia rencanakan dari awal. Melihat hal itu, Alex dan Mia pun hanya bisa bingung aja nih guys. Namun ketika John siap ngedor Alex dan Mia, tiba-tiba John didor Tony sampai meninggoy. Mia lantas meminta tolong pada Tony agar menunjukkan jalan keluar dari hutan. Namun Tony malah bilang kalau sekarang mereka semua harus nurut sama dia. Karena kalau enggak, mereka semua juga akan bernasib seperti si John. Tony lantas mendekati Jenny berniat mengasilolejosnya. Alex yang coba menghentikan Tony malah harus rebahan karena dikeplak sama si Tony. Tony bilang kalau Alex berani ikut campur urusannya lagi, maka ia pasti akan langsung mengedor Alex saat ini juga. Setelah itu, Tony nyuruh Alex dan Mia ikut dengannya, sedangkan Jenny disuruh tetap di tempat itu sendirian. Di pom bensin, terlihat Billy datang meminjam telepon untuk menelpon sheriff. Jenny yang sendirian memutuskan mulai berjalan walaupun gak tahu mau kemana. Namun setelah beberapa meter berjalan, Jenny malah ketemu Bonnie yang langsung mengeplak kelapanya sampai semaput. Sesampainya di dekat rumah Tony, Alex dan Mia diminta oleh Tony memakai gelang tangan dan gelang kaki yang terbuat dari besi berantai. Di pom bensin, terlihat sheriff datang menemui Billy. Di tempat Marlon meninggoy, Alex disuruh Tony untuk memotong kelapa rusa yang nempel di mobil Marlon. Setelah itu, Tony lantas nyuruh Mia untuk bantuin Alex menurunkan kelapa rusa tersebut. Sesampainya Billy dan sheriff di tempat Mark meninggoy, terdengar dari radio sang sheriff sebuah informasi mengenai 4 orang yang sedang dikejar oleh para petugas dari kota sebelah, yaitu Marlon, Alex, Mia, dan John. Sheriff yang tadi sempat ngobrol dengan Alex dan Mia di pom bensin merasa sangat yakin kalau yang telah membuat Mark meninggoy pastilah Alex dan kawan-kawan. Sheriff lantas minta Billy nunggu di tempat itu sampai beberapa petugas lainnya datang. Sedangkan dia sendiri akan berusaha mengikuti jejak Alex dan kawan-kawan. Di rumah Bonnie terlihat membawa Jenny masuk ke rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Bonnie naruh Jenny di sofa lalu segera pergi ke dapur. Jenny yang baru bangun berniat untuk lari kabur. Namun sial, Jenny malah narbak lemari sampai semaput lagi nih guys. Di hutan, Alex sempat tanya di mana Jenny sekarang berada. Tony bilang kalau Jenny sudah di tempat aman. Jadi, Tony minta Alex berhenti banyak tanya. Di jalan, Sheriff Max yang ngelihat mobil Marlon langsung segera menghampirinya. Mengetahui Marlon udah meninggoy dengan keadaan yang serem banget, Sheriff langsung nyari petunjuk nih guys.
Melihat ada jejak cairan merah dari kelapa rusa yang dibawa Alex ke dalam hutan, Sheriff Max langsung meminta agar kantornya mengirimkan beberapa orang petugas ke tempat ia berada saat ini. Sedangkan ia sendiri akan coba mengikuti jejak cairan merah kelapa rusa itu ke dalam hutan. Sesampainya di rumah Tony, Alex dan Mia yang melihat wujud Bonnie nampak mulai ketar-ketir nih guys. Tony lantas nyuruh Bonnie dan Alex naruh kelapa rusa itu ke gudang. Sedangkan ia sendiri ngajakin Mia masuk ke dalam rumah. Sampainya di dalam rumah, sambil ngasih minum ke Mia, Tony mulai tanya-tanya nih guys, kemanakah Mia dan Alex akan membawa Jenny jika nanti mereka ia bebaskan. Mia bilang kalau sebenarnya mereka juga nggak tahu mau kemana, karena Marlon yang merupakan sang perencana telah meninggoy. Di luar rumah, Alex yang hendak ngambil peso di sebuah kayu, langsung dikeplak sama si Bonnie sampai semaput nih guys. Di rumah, Tony kembali bertanya, berapakah uang yang bisa didapatkan jika seandainya mereka bekerja sama menukarkan Jenny ke bosnya Marlon. Mia bilang kalau harganya $200.000. Jika Tony mau melepaskan ia dan Alex, maka ia akan memberikan nomor telepon bosnya Marlon agar Tony bisa segera menukarkannya sendirian. Tony lantas nyuruh Mia minum es jeruk yang udah ia sediakan. Namun karena Mia nolak, Tony pun langsung ngeplak Mia sampai keluar cairan merah dari hidung Mia. Tony kembali meminta agar Mia segera minum es jeruk tersebut. Dan karena nggak ada pilihan lain, Mia pun segera meminumnya nih guys. Ngelihat Tony lagi buka kulkas, Mia langsung ngambil senapan Tony lalu menghunuskannya ke arah Tony. Tapi sial, ternyata senapan itu kosong guys. Tony dengan menghunuskan pistolnya meminta kembali senapannya. Lalu, tiba-tiba Mia malah semaput nih guys. Tony lantas menghampiri Jenny dan segera membuka kunci penutup kelapa Jenny. Setelah ngelihat ternyata menurut Tony si Jenny itu cantik banget, Tony bilang kalau dia sekarang pengen banget ngajakin Jenny berhasil lecos. Apakah Jenny mau? Karena Jenny bilang gak mau, Tony langsung manggil Bonnie untuk bawa Jenny ke gudang dan merantainya. Di tengah hutan, Sheriff Max terlihat masih berusaha ngikutin jejak cairan merah dari kelapa rusa. Di rumah, Tony lagi santai main gitar sambil merem-merem. Sedangkan Bonnie lagi ngegantung Mia di sebuah alat psikopit. Lalu Tony nyuruh Bonnie ngikat Alex di dalam rumah. Mia yang baru bangun dan sadar udah kegantung, mulai merasa sangat panik nih guys. Kita bisa lihat Mia udah digaris-garisin pakai spidol nih. Di sini saya yakin banget kalau Tony dan Bonnie ini merupakan psikopat pemberakot manusia. Tony mulai merekam dirinya dan Mia menggunakan kameranya. Tony yang ngerasa aneh karena Mia diam aja nggak berontak sama sekali. Padahal udah dikasih tahu kalau dia bakalan dibrakot. Mulai nanya nih, apa yang sedang difikirkan Mia? Karena Mia nggak ngejawab, Tony pun langsung men-thresh Mia sampai semaput. Jenny yang dengar teriakan Mia mulai kembali panik nih guys. Di dalam rumah, Alex yang baru bangun dan sadar sedang diikat mulai berusaha berontak. Terlihat di sebelah Alex, Tony sedang nyeting kameranya untuk ngerekam Alex nih guys. Tony yang lihat Bonnie datang langsung mulai ngasih tahu Alex kalau Alex dan kawan-kawan gak akan pernah ia lepaskan. Alex yang teriak-teriak langsung disuruh diam sama si Bonnie. Di gudang terlihat Jenny berusaha melepaskan ikatan tangannya dengan cara kayak gini nih guys. Setelah berhasil, Jenny yang kayaknya laki-laki sih ini ngambil 2 buah besi untuk membuka rantai di kakinya. Asli dah, baru sadar gua kalau Jenny ini ternyata laki-laki loh. Setelah berhasil, Jenny langsung segera keluar gudang. Namun bukannya langsung pergi, Jenny yang dengar suara teriakan Alex yang sedang disunat habis sama Tony, mutusin buat masuk ke dalam rumah. Jenny yang lihat ada senapan milik Tony langsung mengambilnya dan mengisinya. Selesai ngisi, Jenny langsung menuju ke ruangan tempat Alex disunat. Tanpa basa-basi, Jenny langsung ngedor si Bonnie sampai rebahan. Jenny lantas meminta agar Tony segera melepaskan Alex. Setelah dilepas, Alex yang udah nggak punya cacing, dengan tertati-tati, disuruh Jenny pasangin rantai di tangan Tony. Setelah itu, Jenny ngajak Tony dan Alex keluar dari rumah tersebut. Sesampainya di luar rumah, Alex langsung menolong Mia yang kondisinya sudah acak kader, tapi masih hidup. Jenny lantas nyuruh Tony, Alex dan Mia buat ngikutin perintahnya, yaitu menuju ke mobil Marlon. Sepanjang jalan, Alex megangin celananya terus nih guys. Soalnya pastinya rasanya wih nyem-nyem banget gak sih tuh, kepotong habis gitu ya kan. Gak jauh beda dengan Mia nih. Mia juga kelihatan sudah hampir gak mampu melanjutkan perjalanan.
Tony yang lihat Alex udah mau semaput langsung dikeplak sekalian sampai meninggoy. Sontak Mia nyuruh Jenny buat langsung ngedor Tony. Namun karena Jenny kayak ragu-ragu gitu, Mia langsung ngerebut senapan Jenny dan segera mengedor Tony sampai rebahan. Setelah itu, Mia nyuruh Jenny buat ikut dia agar bisa ditukar dengan uang dari bosnya Marlon, yaitu sejumlah $200.000. Namun tiba-tiba, Sheriff yang ngelihat Mia lagi menghunuskan senapannya ke arah Jenny langsung ngedor Mia tepat di kelapanya sampai meninggoy. Sheriff lantas bertanya pada Jenny, adakah orang lain yang terlibat? Jenny bilang ada satu di rumah Tony. Sheriff pun minta Jenny mengantarkannya ke rumah Tony. Awalnya Jenny nggak mau, tapi karena Sheriff bilang ini demi penyelidikan, alhasil Jenny pun mengantarnya. Sesampainya di rumah Tony, Jenny terlihat cukup panik nih guys, karena ngelihat Bonnie udah nggak ada di tempatnya. Padahal Jenny yakin banget kalau Bonnie pasti udah meninggoy tadi. Ngelihat Jenny panik, Sheriff langsung segera memborgol Jenny di kursi agar nggak lari. Setelah itu, Sheriff mulai berkeliling rumah nyari si Bonnie nih guys. Lagi asik keliling, tiba-tiba Bonnie muncul dan langsung meremas kelapa si Sheriff sampai meninggoy. Jenny yang dengar suara Sheriff berteriak langsung segera melepaskan diri menggunakan cairan merah milik Alex yang ada di lantai. Setelah berhasil, Jenny mengambil peso dan segera menuju keluar rumah. Jenny yang lihat Tony di pintu bawa senapan langsung mencreset kelapa Tony sampai benar-benar meninggoy. Setelah dapat senapan Tony, Jenny yang lihat Bonnie datang langsung didor sampai rebahan. Jenny langsung lari kabur nih guys. Terlihat Bonnie yang kembali bangkit langsung segera ngejar Jenny. Dan aksi kejar-kejaran yang sangat seru pun terjadi. Jenny yang akhirnya sampai di dekat tempat Sheriff pada ngumpul, langsung berhenti dan menghadap ke Bonnie yang membuat Bonnie segera balik ke rumahnya. Karena takut udah banyak Sheriff di dekat situ. Jenny lantas masuk ke mobil Sheriff untuk diantar pulang. Sore harinya terlihat dari jauh Bonnie hanya diam menatap ke arah rumahnya yang sedang didatangi beberapa Sheriff. Ngerasa rumahnya udah gak aman, Bonnie pun segera pergi masuk ke dalam hutan. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua orang petugas kepolisian sedang mendatangi sebuah rumah yang terdapat banyak cairan merah di pekarangan rumahnya. Setelah sedikit melihat-lihat, kedua petugas ini lantas masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan. Di sini, kedua petugas menemukan telapak tangan di dalam sebuah pot kembang. Nggak cuma itu, mereka juga menemukan banyak DVD yang nggak tahu isinya apa, berada di atas meja. Setelah berdoa mohon perlindungan, mereka pun mulai memeriksa ruangan-ruangan yang ada di rumah tersebut. Saat memeriksa lantai atas, kedua petugas yang menemukan ada seorang pria yang kedua tangannya sebatas pergelangan tangan telah diambil, kemungkinan ditaruh di pot bunga tadi, langsung segera menghubungi kantor pusat agar segera mengirimkan ambulan. Sore harinya, hampir semua stasiun TV memberitakan tentang temuan petugas dari sebuah rumah tadi. Ternyata kedua petugas tadi, selain menemukan seorang pria tanpa tangan, mereka juga diberitakan telah menemukan jenazah wanita di dalam lemari kamarnya sendiri yang sepertinya meninggoynya karena dikeplakin seseorang. Lalu ada jenazah seorang pria tanpa identitas tergeletak di garasi rumah dengan kelapa remek hancur bingit. Diketahui pria pemilik rumah yang masih selamat tapi udah nggak punya tangan tadi bernama Larry, sedang dirawat intensif di hospital terdekat. Alhamdulillahnya, petugas telah berhasil menangkap seorang pelaku yang kini telah mengakui perbuatannya tersebut. Namun seperti biasa, pihak berwajib masih merahasiakan identitasnya dari publik. Lalu kita dibawa ke satu hari sebelumnya. Suatu pagi, tepatnya jam 8, terlihat seorang gadis bernama Norma sedang membacakan dongeng pada anak-anak di sebuah tempat penitipan anak. Namun saat salah satu anak nggak nyimak, Norma malah ngomelin dengan kata-kata gak pantas nih guys. Si pemilik tempat penitipan yang bernama Loren ini pun langsung menegur Norma. Namun karena Norma malah ngajak debat, alhasil Loren pun memecat Norma dan ngasih saran ke Norma agar segera menemui psikiater. Nggak tahu mau ngomong apa lagi, Norma pun segera pergi. Di tempat lain, terlihat seseorang bernama Ishak sedang mengirim 3 buah video melalui email dengan judul video
Norma, JJ, dan Sasha. Di sebuah ruangan lab tepatnya pukul 12 siang, terlihat seorang gadis bernama JJ menghadap HRD untuk protes tentang alasan ia nggak diterima di hospital tersebut. Di sini Pak HRD bilang kalau JJ pengen keterima kerja, JJ harus mau diajak ngopi dan berasilolejos dulu sama Pak HRD nih guys. JJ yang dapat kiriman video dari seseorang bernama Ishak langsung pamit keluar lab dengan alasan mau mikir dulu. Di luar lab, JJ nampak sedih banget ngelihat isi dari video tersebut. Nggak tahu apa ya isinya guys. Di pinggir jalan, tepatnya jam 2 sore, Norma yang agak oleng karena jalan kaki sambil minum es teh cap kuda nyengir mendapatkan kiriman video juga. Di sini saya bisa lihat ternyata isi videonya adalah seorang pria yang lagi berasilolejos brutal dengan gadis yang nggak tahu siapa nih guys. Wajahnya nggak terlalu kelihatan soalnya. Kayaknya si JJ juga dapat video yang hampir sama deh. Mengingat pengirimnya adalah orang yang sama, yaitu Ishak. Malam harinya jam 7, di sebuah apartemen seorang gadis bernama Sasha sedang melakukan adegan pembuka sebelum berasilolejos dengan seorang pelanggan yang bernama Bray. Bray yang ngerasa Sasha kurang totalitas saat berasilolejos dengannya langsung ngasih uang ke Sasha sembari nyuruh Sasha pergi dari apartemennya. Sasha yang tersinggung karena diusir sempat ngejek si Bray. Bray pun sempat memegang leher Sasha sambil nyuruh Sasha pergi sebelum ia menghabiskan Sasha saat ini juga. Sasha yang takut langsung segera pergi. Sesampainya Sasha di sebuah toilet, ia memeriksa ponselnya dan melihat video kiriman dari Ishak. Terlihat Sasha mulai sedih karena kemungkinan isi videonya sama seperti yang diterima oleh Norma dan juga JJ. Di sini saya semakin penasaran nih. Sebenarnya gadis yang ada di video itu siapa ya? Kok bisa bikin Norma, JJ, dan Sasha sedih kayak gitu? Kita lanjut aja dulu kali ya, supaya tahu jawabannya. Di dekat tempat tinggalnya, tepatnya jam 9 malam, terlihat JJ sedang memasang perangkap tikus. Di rumah teman Sasha yang bernama John, tepatnya pukul 11 malam, Sasha terlihat santuy sejenak sambil main kartu tarot. John yang lagi pengen istirahat, lantas meminta Sasha untuk pergi dulu. Soalnya kalau Sasha tetap di situ, si John jelas nggak bisa istirahat. Karena hawanya pasti pengen asilolejos terus. Jam 1 malam, JJ yang udah berhasil nangkap tikus menggunakan tikus itu buat latihan pembedahan. Karena ternyata JJ tadi ngelamar kerja jadi asisten dokter bedah. Jadi dia pengen belajar dulu nih guys ceritanya. Jam 2 malam, bukannya pergi habis diusir si John, Sasha yang lihat John lagi tidur langsung diajakin berasilolejos dengan gaya freestyle. Sasha melakukan hal ini karena dia bingung nih, nggak tahu mau kemana. Setelah selesai, Sasha ngasih lihat sama John video yang dikirimkan Ishak sama dia. Akhirnya di sini terungkap. Ternyata gadis yang ada di dalam video itu adalah Sasha saat masih berusia 12 tahun. John pun lantas membantu Sasha untuk melacak lokasi sang pengirim video tersebut. Pagi harinya, karena John belum berhasil menemukan lokasi Ishak, Sasha memutuskan buat nyari Ishak sendirian. Namun karena John khawatir, John pun pengen ikut nih guys. Sasha bilang kalau tadi malam ia sempat ingat model rumah tempat Ishak mengasilolejos dirinya waktu itu. Sasha bilang kalau dulu nggak cuma dia yang diasilolejos, tapi ada 2 gadis kecil lain yang berhasil kabur dari rumah Ishak. Semalam, Sasha memperhatikan ternyata Ishak mengirim email itu nggak cuma ke dia, tapi ke email orang yang bernama JJ dan Norma juga. Yang Sasha yakin itu adalah 2 gadis yang dulu kabur bareng dia dari rumah Ishak. Sasha juga bilang kalau semalam ia sudah mengirim email ke kedua alamat email tersebut buat ketemuan di alamat si John ini. Saat John lagi masuk rumah buat ngambil ponselnya, Sasha yang lihat ada JJ berdiri di dekat rumah John langsung menghampirinya. Mereka pun mulai ngobrol nih guys, berusaha saling mengingatkan satu sama lain mengenai ciri-ciri dan lokasi rumah Ishak walau masih samar-samar. Nggak selang berapa lama, Norma muncul menghampiri mereka berdua. JJ pun lantas ngajak mereka buat langsung berangkat. Namun Sasha yang bilang pengen ngajak si John sempat memancing perdebatan yang cukup seru. Norma dan JJ bilang kalau ia nggak mau ada orang lain selain mereka bertiga ikut terlibat. Namun Sasha yang berhasil meyakinkan mereka berdua kalau John pasti bisa berguna membantu mereka. Alhasil mereka
mereka pun sepakat untuk pergi dengan membawa si John juga nih guys. Sepanjang perjalanan, mereka bertiga menyatukan ingatan untuk mendapatkan alamat rumah si Ishak. Alhasil, sesampainya mereka bertiga di dekat sebuah rumah yang mereka yakini adalah rumah Ishak, mereka berempat pun mulai mengumpulkan keberanian untuk melakukan pembalasan dendam pada Ishak. Mereka yang melihat Ishak akan keluar rumah dengan istrinya menunggu sambil membuat strategi. Mau tahu strateginya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai ya guys. Setelah Ishak dan istrinya pergi, John yang nggak boleh ikut masuk langsung memasangkan sebuah minicam di baju Sasha agar John bisa melihat dari mobil apa saja yang terjadi di dalam rumah. Dan mereka bertiga pun segera masuk ke dalam rumah Ishak. Melalui sebuah jendela, mereka masuk dengan sangat santuy. Di sini, Sasha bilang mereka harus bersiap-siap mengeplak Ishak saat nanti Ishak pulang. Terlihat JJ dan Norma nggak setuju nih, karena tujuan mereka ke sana adalah untuk mencari drive atau DVD asli video saat mereka dihasil oleh Josh Ishak sebelum diedit oleh Ishak. Artinya video full saat wajah Ishak terlihat. Karena yang dikirim ke mereka kemarin hanya potongan video saja. Dan itu wajah Ishak nggak kelihatan. Jadi pastinya nggak bisa dijadikan barang bukti. Mereka pun lantas mencari barang bukti tersebut. Namun setelah beberapa lama mencari, mereka mulai agak putus asa nih guys. Karena nggak nemu juga DVD master video tersebut. Terlihat John mulai panik karena mereka bertiga udah terlalu lama di dalam rumah Ishak. Tapi di sini, Sasha malah ngasih kode kalau John lebih baik santai aja dulu, karena ia punya rencana lain. Setelah itu, mereka kembali berkeliling. Gak berapa lama berkeliling, mereka yang nemu sebuah pintu warna merah di balik sebuah rak, langsung memasukinya. Namun tidak dengan Norma. Norma memilih untuk gak masuk ke ruangan tersebut, gak tahu kenapa nih guys. Setelah Sasha dan JJ masuk, Norma ngasih kode ke John 5 menit lagi. Di dalam ruangan, Sasha dan JJ mulai mengobrak-ngabrik ruangan itu demi mendapatkan barang bukti yang mereka sedang cari. Alhasil, mereka berhasil menemukan banyak DVD di sebuah lemari yang ada di ruangan tersebut. Mereka pun segera mengumpulkannya. Di sisi lain, Norma yang dengar Ishak yang ternyata bernama asli Larry ini datang, mulai ngerasa panik nih guys. Larry berhenti di depan sebuah cermin lalu mengambil sebuah foto dua anak kecil yang lagi berdansa. Setelah itu, ia pun mulai berperilaku aneh dengan mulai ngomong sendiri sambil menari nggak jelas. Di luar rumah, John yang baru sadar kalau mobil Larry udah ada di rumahnya, langsung menuju ke rumah Larry. Larry yang dengar suara pintu diketuk, langsung membukanya. John yang mengatakan kalau dia adalah petugas sensus, langsung disuruh masuk nih guys. Namun saat John lagi ngoceh jelasin tentang sensus, tiba-tiba Larry mengeplak kelapa John sampai semaput. Sedangkan Sasha dan JJ yang dengar suara dari ruang tamu langsung segera lari bersembunyi. Begitu pula dengan Norma yang langsung masuk ke sebuah ruangan. Larry yang ngambil ponsel John dan melihat ada orang di rumahnya melalui kamera yang lagi dipakai Sasha, langsung segera mengeplak kelapa John beberapa kali sampai benar-benar meninggoy. Setelah itu, ia membawa John ke dapur lalu mengambil peso dan segera menuju ke tempat Sasha bersembunyi. Terlihat Norma yang ketakutan masuk bersembunyi di dalam lemari nih guys. Larry yang sempat dengar ada orang di ruangan tempat Norma bersembunyi langsung memeriksanya. Namun karena nggak nemuin siapa-siapa, sambil ngeliat video dari kamera yang terpasang di baju Sasha, Larry pun lanjut memeriksa ruangan yang berpintu merah nih guys. Tapi karena pintunya terkunci dari dalam, Larry pun menuju ke bawah buat nyari alat untuk buka pintunya. Norma, Sasha, JJ yang hendak turun malah ketemu sama Larry yang lagi megang kapak. Mereka pun langsung kembali masuk ke ruangan pintu merah dan menguncinya. Larry pun mengapak pintu ruangan tersebut dengan penuh semangat nih guys. Di saat Sasha dan Norma sangat panik, JJ yang nemu 2 buah peso langsung ngasih 1 ke Sasha. Berhasil masuk ke ruangan, Larry langsung bertarung dengan Sasha nih guys. Sasha sempat melukai tangan dan pipi Larry. Namun semua itu sia-sia. Terlihat Larry berhasil mengeplak mereka bertiga sampai semaput. Lalu kita diperlihatkan beberapa jam kemudian. Terlihat JJ yang baru bangun di sebuah garasi ngerasa sangat panik saat ngelihat John udah meninggoy di tempat itu. Nggak selang berapa lama,
terlihat istri Larry yang baru pulang mulai memanggil-manggil Larry nih guys. Sedangkan Larry terlihat sedang membawa Norma turun dari tangga dan meninggalkan Sasha sendiri di ruang pintu merah tersebut. Istri Larry bernama Jenny yang melihat hal itu langsung nanya apa yang terjadi. Di sini, Norma mohon pada Jenny yang ternyata adalah ibunya agar segera melepaskannya. Jadi ternyata guys, yang diajak Sasha kabur dari rumah Larry adalah anaknya Larry yang udah nggak kuat dengan kelakuan ayahnya pada dirinya dan juga anak-anak seusianya. Jadi intinya, Norma ini hanya nolongin Sasha dan JJ kabur lalu kembali lagi pulang ke rumah untuk diasuh oleh Josh Larry tiap hari sampai ia besar dan pergi dari rumah buat cari kerjaan di tempat penitipan anak tadi. Jenny pun nyuruh Larry beli pel di minimarket buat ngepel cairan merah dari si John. Singkat cerita, Jenny yang udah ngelepasin Norma bilang kalau seharusnya Norma nggak balik lagi ke rumah ini karena itu sangatlah berbahaya. Ngelihat Jenny lengah, Norma langsung ngambil hiasan dari batu dan mengeplakannya ke kelapa Jenny sampai meninggoy. Terlihat jelas Norma ngerasa sangat sedih, bingung, dan marah. Semua bercampur aduk jadi satu. Norma pun lantas menaruh jenazah Jenny ke dalam lemari kamarnya. Saat Norma mau keluar kamar, tiba-tiba Sasha mengeplaknya sampai hidungnya bercairan merah nih guys. Sasha bilang kalau dia sangat kecewa setelah tahu ternyata Norma adalah anaknya Larry. Untungnya Sasha bisa terlepas dari ikatan Larry, jadi bisa mengeplak Norma nih guys. Larry yang lihat Norma langsung berusaha nyerang Norma. Beruntung Norma berhasil menendang telur Larry sampai rebahan. Ngelihat hal itu, Sasha langsung mengeplaki Larry sampai adu-adu. Di garasi, JJ yang udah berhasil lepas karena ternyata ikatan Larry nggak begitu paten, langsung segera mencari Sasha dan juga Norma. Setelah mereka bertiga kembali bertemu, JJ langsung mengikat Larry yang udah nggak berdaya. Lalu mereka bertiga mulai menanyai Norma kenapa Norma nggak ngasih tahu kalau dia adalah anaknya Larry. Norma pun lantas membawa Sasha dan JJ ke kamarnya sembari bercerita kalau setelah ia melepaskan Sasha dan JJ, ia terus diasuh oleh Josh sama si Larry sampai mengandung. Namun ketika Sasha dan JJ nanya di mana anaknya Norma sekarang, Norma yang bilang kalau yang tahu di mana anaknya berada cuma Jenny ibunya, sontak membuat Sasha dan JJ nggak percaya lagi dengan ucapan Norma. Norma pun diajak Sasha dan JJ menuju ke ruangan lain untuk melakukan pemotongan. Kalau saat pemotongan dilakukan, Norma nggak nolongin Larry, artinya Norma berkata jujur. Lalu Norma kembali mendapatkan ingatan saat ia membuat anaknya meninggoy saat sedang dimandikan. Setelah menceritakan itu pada Sasha dan JJ, Norma lantas bilang kalau dia sendiri yang ingin memberikan pelajaran pada Larry. Alhasil, Sasha dan JJ pun meninggalkan Norma berdua dengan Larry. Norma lantas ganti baju nih guys. Setelah itu, ia mulai mengambil seluruh kaki dan telapak tangan Larry, lalu menanamnya di beberapa pot bunga yang ada di rumah tersebut. Setelah itu, Norma tiba-tiba semaput nih guys. Norma yang baru bangun, ngelihat JJ dan Sasha, langsung mengeplak mereka berdua pakai kapak sampai meninggoy. Setelah itu, saat Norma ke ruang tamu, Norma yang lihat JJ dan Sasha lagi santai tanpa luka sedikit pun mulai terlihat bingung nih guys. Di sini, akhirnya Norma sadar kalau ternyata Sasha dan JJ itu nggak nyata. Sasha dan JJ merupakan percabangan kepribadian dari Norma yang ingin menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di sini, fakta baru akhirnya terungkap. Kalau ternyata Larry ngirim email berisi video tadi ke Norma bertujuan agar Norma mau pulang ke rumah setelah pergi beberapa bulan. Singkat cerita, pagi harinya saat petugas datang, petugas yang menemukan ponsel John mulai mencari letak kamera mini milik si John berada. Setelah menemukannya, kedua petugas itu memutuskan memutar salah satu DVD yang mereka temukan. Di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata Larry sering banget ngasih nama berbeda pada Norma sesaat sebelum ia mengasuh oleh Josh Norma dengan sangat liar. Selesai nonton, salah satu petugas yang bernama Bram akhirnya menemukan Norma dalam keadaan semaput. Ia pun lantas dibawa petugas menuju ke kantor. Beberapa bulan kemudian, terlihat Norma sedang duduk santuy di taman sebuah hospital kejiwaan. Dan kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali.
seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku